Hari ini saya rasanya harus bicara 2 sesi ya. Karena tahun ini saya akan berkhotbah di tempat ini cuma 2 bulan sekali. Jadi sekali khotbah 2 sesi. Yang biasanya 45 menit jadi 1,5 jam. Ya. Oke. Mana 1 Korintus 12 itu adalah ayat yang dipakai untuk tema kita dari Rock Ministry di bulan Januari. Sudah lihat ya? Oh sebelumnya saya lupa selamat tahun baru dulu. Happy New Year. Selamat tahun baru. Welcome to the year of empowering grace. Became empowering change through discipleship. Terjemahkan sendiri. Oke, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudara ingat 3 bulan terakhir kita bicara tentang apa? Halo? Berhala-berhala. Jadi, waktu saya baca ayat ini tadi pagi, makanya saya harus sampaikan, berarti 3 bulan terakhir kita nggak salah milih tema. Karena kenyataannya di tahun yang baru, tahun 2023, karunia-karunia roh, saya mau kasih tahu ini. Karunia-karunia roh yang seharusnya disediakan bagi orang percaya, yang hari ini oleh Bapak Gembala akan dikobarkan supaya bekerja di tengah-tengah kita, tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa nyata dalam hidupmu kalau kamu masih tertarik pada berhala-berhala yang bisu. Clear ya? Kalau saudara masih terikat dengan apapun yang ada di dunia ini yang tidak membawa kita kepada kekekalan, mau itu bisnis lah, mau itu karir lah, mau itu deposito lah, apapun yang membuat saudara tertarik melebihi daripada Tuhan itu sendiri, yang kita sudah sepakati kita sebut berhala, kalau itu masih ada dalam hidup kita, karunia-karunia roh tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Tidak akan pernah bekerja dalam hidup kita. Nah sekarang kita bahas apa itu karunia roh kan, kita mau tahu. Tapi kalau ada yang merasa, saya nggak butuh karunia roh Pak, saya butuh bisnis saya dilipat gandakan. Saya butuh deposito saya yang lebih banyak, ya berarti khotbah ini bukan untuk saudara sih. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada saudara yang rindu ingin terjadi, empowering grace ini terjadi, sehingga dalam hidup saudara terjadi empowering change, perubahan yang tadinya saya menjadi seperti Kristus, ini khotbah buat saudara ini. Tapi kalau enggak, bukan. Ya. Oke Dian, tampilkan yang ayat-ayat tadi, sebelum ini, yang tadi saya kasih di atas. Apa sih yang Tuhan janjikan buat orang-orang percaya ini loh? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Bukan orang Kristen loh ya, orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Loh Pak, kita nggak mau jadi dukun Pak, nggak mau ngusir-ngusir setan. Tunggu dulu. Ini bukan setan-setan yang suka nakut-nakuti saudara di rumah. Atau di tempat-tempat gelap. Bukan. Ini setan-setan yang membuat rumah tangga saudara gak bisa harmonis-harmonis sampai hari ini. Ini setan-setan yang membuat saudara gak bisa ngatur keuangan hari ini. Sehingga saudara terus-menerus hidup di dalam gaya hidup yang konsumtif. Lebih besar pasak daripada tiangnya. Dan saudara bulat muter-muter di situ kayak ada di lingkaran setan. Betul gak sih? Seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Ada gak yang ngalami kayak gitu? Itu akibat hidup saudara dikontrol oleh setan-setan yang gak pernah kita usir dalam hidup kita saudara. Saudara jangan berpikir setan itu yang nakut-nakuti kita di malam hari. Itu sih setan kelas receh saudara. Emangnya apa ruginya kita takut-takuti malam hari? Ruginya apa? Gak ada kan? Paling ya tutupan bantal muka kita, betul ya? Terus besoknya
cerita ke teman-teman jadi heboh. Cuman gitu aja kan. Tapi kalau setan itu bekerja menjadi apa itu? Jadi kayak ideologi dalam hidupmu, panutan. Jadi sebuah doktrin dalam hidupmu. Bagaimana engkau mengatur hubungan antara suami dan istri dan anak-anak. Bagaimana engkau mengatur keuangan. Itu di-drive oleh gaya yang diajarkan oleh setan-setan ini. Gawat saudara. Karena setan datang cuma untuk mencuri. Betul kan? Merampok. Dan membinasakan. Apa yang mau dicuri? 3K kita. Kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Hubungan kita dengan pasangan kita yang harusnya seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Kehidupan keuangan saudara yang seharusnya Tuhan janji berlimpah. Yang harusnya kita bisa gak cuma hidup sendiri, tapi bisa berlimpah. Artinya bukan saudara berlimpah itu punya rumah mewah, mobil mewah loh ya. Berlimpah itu adalah saudara bisa hidup meluber. Bisa merasa dinikmati orang lain yang ada di sekitarmu. Orang-orang susah di sekitarmu bisa menikmati kelimpahanmu. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Bisa menolong sesama. Yang harusnya itu diciptakan buat kita tuh. Gaya-gaya kondisi keadaan hidup seperti itu. Di bumi seperti di sorga. Tapi semua itu enggak terjadi karena ada setan-setan. Ada ide-ide, ideologi, doktrin dari kuasa di udara yang kita percayai dan kita pegang dan kita jadikan. Apa itu? Pegangan dalam hidup kita. Harusnya kita dikasih kuasa untuk ngusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini gak usah dibahas ya, karena sudah dibahas Pak Michael kan minggu lalu kan. Bahasa-bahasa yang baru ini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Bayangin saudara, kalau saudara diberi kuasa meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh, masakah kita sendiri harus hidup dalam sakit-sakitan? Coba bikin baik-baik. Kalau kita diberi kuasa untuk bisa meletakkan tangan atas orang sakit dan mendatangkan kesembuhan, masa kita sendiri sakit-sakitan? Bisa nangkep? Soalnya ngomong saya agak cepat nih. Pelan-pelan sudah cerna ya. Cenglinya, harusnya, naturalnya, kita ini orang-orang yang sehat. Karena kita akan menginspirasi orang, menyalurkan energi daripada Tuhan Yesus Kristus lewat hidup kita, membuat orang-orang sembuh. Clear ya? Dan yang luar biasa dikatakan apa? Minum racun maut aja tidak celaka, bahkan memegang ular. Maksudnya apa sih? Gak ada ketakutan dalam hidup kita seharusnya. Di dunia ini. Apapun yang terjadi dan mengandung risiko yang besar, seharusnya kita percaya. Seperti lagu tadi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya dengan Kristus. Gak ada lagi kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita stres, gelisah, dan lain-lain. Karena janji ini. Saudara takut apa hari ini? Takut apa? Minum racun maut aja gak mendatangkan celaka. Megang kepala ular aja gak problem. Ini semua kan perumpamaan ya. Jangan saudara pulang pegang kepala ular beneran loh. Jangan terus saudara cari-cari racun yang paling ampuh saudara minum beneran. Bukan begitu. Ini metafora daripada Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Maksudnya gini loh, hidup di muka bumi yang memang katanya tahun 2023 ini menakutkan, gelap, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia ada dalam kita.
Percaya nggak sih? Oke, tapi apa faktanya? Faktanya begini saudara. Next, ayat selanjutnya. Faktanya ini, yang terjadi sejak zaman para rasul ya, bukan cuma hari ini. Faktanya, lihat. Ayat sebelumnya. Oke. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Terus, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, Hendri Hanusa aku kenal, Pak Michael kenal, Pastor Yosua Andi kenal. Tapi siapa kamu? Coba saudara. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Tapi kenyataannya faktanya ada orang-orang yang mencoba memakai karunia roh yang harusnya cuman yang diberikan hak adalah murid-murid Kristus hari itu, orang-orang percaya. Mereka orang-orang yang pura-pura percaya. Maka tadi saya ngomong, bukan orang Kristen loh ya, orang percaya. Karena ada banyak orang Kristen yang gak percaya Tuhan Yesus sesungguhnya. Ironis banget ini. Banyak orang Kristen yang sesungguhnya gak percaya Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang lebih percaya dengan uang. Banyak orang Kristen yang lebih menggantungkan hidupnya dengan bisnisnya dibandingkan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Betul nggak? Oh, ini tahun baru kok udah khotbahnya marah-marah begini. No. Karena saya mengasihi saudara, saya nggak mau saudara jadi orang Kristen yang digagahi oleh roh jahat. Saya nggak mau jemaat atau member Rock Riverside yang harusnya ngalami kehidupan di bumi seperti di sorga, ngalami kayak di padang gurun dan dianiaya oleh roh jahat dan gak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Saya ingin saudara benar-benar bebas dan ngalami kehidupan yang Tuhan janjikan. Apalagi saudara ada di Rock Riverside. Ya, iyalah. Bayangin saudara, bayangin. Mereka nyebut nama Yesus, mereka mencoba mengobarkan karunia roh, ngusir setan. Malah dihajar oleh setan-setan itu. Kenapa? Karena mereka anak tukang jampi. Mereka anaknya para dukun. Mereka bukan orang percaya, cuma menyebut nama Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara nyebut nama Yesus sudah pasti sudah Kristen. Tapi belum tentu yang bertahta di hatimu adalah Yesus Kristus Tuhan. Belum tentu. Coba cek sendiri. Apa yang membuat kamu gelisah ngadepi tahun 2023? Apa? Udah kita bahas 3 bulan loh. Saya harap saudara gak lupa. Saya tahu yang paling banyak pasti mamon sih. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sampai angkat ke permukaan. Sampai dia tulis di beberapa Injil. Mamon itu. Betapa luar biasanya mamon menguasai kehidupan orang-orang percaya berarti kan? Betul gak sih? Saya gak mau menghakimi saudara. Tapi saya rindu. Saya mau. Waktu kita ketemu Tuhan. Benar-benar Tuhan ngomong nanti. Masuklah dalam kebahagiaan. Perjamuan kawin anak domba bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lain. Engkau hamba-hambaku yang baik dan setia. Saya cuma mau itu sebenarnya. Oke, fakta kedua. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, ayat berikutnya. Ayat yang tadi, yang satu lagi. Nah, jadi jelas ya, karunia roh gak bekerja tuh buat orang-orang yang Kristen tapi gak percaya Yesus. Bukan Kristus yang bertahta dalam hatinya. Kemudian ini,
Aku sudah membawa kepada murid-muridmu aja ayat sebelumnya, ayat 15 supaya jelas. Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Murid-murid Kristus loh ini. Padahal tadi janjinya kan menumpangkan tangan atas orang sakit, sembuh, betul kan? Tapi faktanya waktu itu murid-murid Kristus sendiri mendoakan menumpangkan tangan atas orang sakit ayan, nggak sembuh. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, saya mau tunjukkan ayat-ayat ini dulu kepada saudara, supaya saudara nggak merasa gini loh. Itu sudah terjadi dari zaman sejak masih ada Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma hari ini. Di zaman itu pun, waktu Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Karunia roh itu ada padamu, orang-orang percaya, hai murid-muridku. Tapi faktanya nggak seperti itu gitu loh. Jadi zaman itu juga banyak maksudnya orang-orang yang mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi. Tapi sesungguhnya tidak mengizinkan Kristus bertahta dalam hidupnya. Betul kan? Terbukti kan? Waktu Kristus disalibkan. Berapa orang yang menunggu janji Tuhan sampai hari ketiga? Berapa orang? Ada yang tahu nggak? Ya kalau ada yang tahu ini benar-benar yang dapat hadiah nih. Berapa orang yang menunggu Tuhan Yesus karena dia sudah berjanji akan bangkit di hari ketiga? Berapa orang? Nggak ada yang tahu. Berapa? 200, 500. Sudah pasti salah kan? Cuma Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Iya kan? Yang ketemu Tuhan Yesus pertama kali waktu bangkit itu loh. Cuma Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Yang lainnya sudah hilang pengharapan iman dan kasih. Bahkan waktu Maria Magdalena berlari ngasih tahu kepada Petrus. Yang paling senior ya Petrus ini, gambaran murid yang paling senior deh. Petrus pun ragu-ragu hari itu. Masa sih? Ayo kita lihat ke sana bareng-bareng, coba. Dia pun ragu-ragu saudara. Jadi maksud saya gini, gak apa-apa. Kalau hari ini saudara belum benar-benar mengizinkan Kristus bertahta sebagai raja dalam hidupmu, gak apa-apa. Karena Petrus juga dulu begitu kok, apalagi kita. Tapi masalahnya gini, waktu itu Petrus terus bertobat. Nah harapan saya hari ini saudara mendengar ini bertobat. Nah baru kita masuk nih. Ini ayat yang kita pakai kan. Saya mau bicara tentang pertobatan terlebih dahulu ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu anak cucumu nanti. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi poin pertama adalah bertobat. Nah persoalannya dalam pertobatan tadi dikatakan begini, dimulai dari hati mereka sangat terharu. Sudah mesti ngerti dulu ini. Perkataan ini. Apa maksudnya sih? Bukan terharu, sedih, menyesal karena kemarin baru berzina, hari ini bertobat. Bukan terharu, menyesal karena kemarin habis nyakitin pasangan hidupnya, terus hari ini diinjili,
terus mau bertobat. Bukan. Bukan nyesel karena perusahaannya udah bangkrut. Karirnya udah habis gara-gara melakukan hal-hal yang gak bener. Terus waktu itu diinjili oleh temennya. Terus langsung ingat, nyesel, terharu, nangis-nangis, bertobat. Bukan itu. Bukan sama sekali. Karena sebelum ayat itu, kalau sudah baca nih ya, khotbah Petrus, di sebelum-sebelumnya tadi, Petrus sedang menceritakan tentang bagaimana dampak, akibat, kerusakan dalam kehidupan umat manusia akibat daripada dosa. Jadi saudara, saya kasih tahu ya, saudara itu bukan berdosa gara-gara kemarin berzina. Saudara itu bukan berdosa gara-gara kemarin habis korupsi. Bukan. Justru karena ada dosa dalam hidupmu makanya kamu berzina. Justru karena dosa masih hidup dalam hidupmu, dalam hidup kita, makanya kita masih bisa korupsi. Clear? Jadi perbuatan itu cuma dampak apa yang hidup dalam kita. Bukan karena saudara gosip kemarin, hari ini saudara mau ngaku dosa terus mau bertobat. Bukan. Kebalik. Justru karena benih dosa itu kamu izinkan hidup terus dalam kita, makanya kamu gak berhenti-berhenti gosip. Jelas dulu ya. Nah, sorry lu ya, kalau ada yang suka gosip, ada yang tadi saya sebut itu, jangan tersinggung ya. Biasa aja, gak apa-apa. Karena hari ini adalah hari saudara. Hari saudara. Oke? Mereka itu terharu karena begitu dahsyatnya kerusakan kehidupan umat manusia akibat dosa ini. Maka Tuhan, bayangin. Tuhan yang maha segala-galanya itu rela inkarnasi jadi salah satu orang yang hancur, rusak, bobrok kita akibat daripada dosa itu, dan dia mau jadi salah satu dari kita cuma untuk menebus dosa saudara. Sudah bayangkan dulu ini. Saudara anak konglomerat, hidup dihormati, nyaman, karir bagus, gelar berderet, kehidupan sudah luar biasa. Tiba-tiba karena saudara melihat ada kampung kumuh yang isinya para preman, para pembuat kejahatan yang gak pernah bertobat. Terus gak ada cara lain, diajar oleh siapa saja gak pernah berubah. Terus saudara dapat wangsit, dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa satu-satunya cara kalau kamu mau menobatkan orang satu kampung itu, gak ada cara lain, kamu harus melepaskan semua kehebatanmu itu, fasilitasmu itu, gelar-gelarmu itu, semua yang kamu nikmati yang luar biasa itu harus kamu tanggalkan, dan kamu harus jadi salah satu warga penduduk tempat para penjahat itu. Mau gak saudara? Mau gak kita meninggalkan segala hal yang dikatakan bagus, baik, luar biasa itu, kita harus taruh, kita buang, kita tinggalkan, terus kita hidup jadi orang yang dianggap sampah masyarakat di salah satu kampung demi untuk menyelamatkan orang-orang itu. Mau nggak kita? Coba renungkan itu. Lah Yesus itu seperti itu, saudara. Dia tinggalkan segala kemuliaan ketuhanannya. Yang gak bisa kita definisikan gimana sih Tuhan itu, gak tahu, gak melampaui pikiran saya terus terang. Dia tinggalkan semua hal-hal yang hebat itu, turun inkarnasi jadi salah satu orang yang hancur rusak akibat daripada dosa. Yaitu saudara dan saya. Dia jadi satu di antara umat manusia itu. Cuman untuk tujuannya, kepentingan supaya saudara dan saya diselamatkan. Nah, coba renungkan baik-baik bagaimana berharganya. Membuat saudara terharu enggak apa yang dilakukan Kristus itu? Coba renungkan. Nah, kalau ini tidak membuat saudara terharu, membuat saudara ya biasa aja, emang dia kan Tuhan. I tell you, saudara belum bertobat.
Belum. Saudara belum bisa menghargai sebab apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau itu membuat saudara terharu, itu yang membuat saudara akhirnya mau datang kepada Kristus. Disitulah awal kamu bertobat. Disitulah awal kamu mengalami hidup baru. Kalau udah begitu itu, kita para hamba-hamba Tuhan gak sulit ngajar. Gak sulit lagi. Karena pada dasarnya kita udah lahir baru. Yang sulit itu mengajar orang belum lahir baru. Sebab pola pikirnya beda. Kita ngomong urusan, kan upside down kingdom kita ini memang. Kerajaan yang terbalik. Kita ngomong sesuatu yang kekal, saudara ngotot ngomong gak masuk akal gitu loh. Ya susah lah gak ketemu-ketemu. Akhirnya argumentasi terus kita. Debat kusir. Karena pada dasarnya memang saudara belum menghargai apa yang dikerjakan Kristus dalam hidup kita. Saudara masih terus menganggap yang berharga itu mamon. Yang berharga itu jabatan. Yang berharga itu hal-hal yang saudara anggap berharga seperti yang dianggap oleh orang-orang dunia ini pada umumnya. Maka itu waktu Tuhan ngomong, kamu gak sama lagi dengan dunia ini. Bukan berarti saudara jadi kayak aliens. Bukan. Saudara ya tetap seperti manusia di dunia ini pada umumnya secara tampilan. Tetapi pola pikir saudara sudah harus berbeda dengan mereka. Sudah harus beda dengan mereka. Clear ya? Gak boleh sama. Sebab kita sudah berada dalam upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik daripada kerajaan yang ada di bumi ini. Yang kita kejar bukan yang kelihatan hari ini. Yang kita upayakan adalah yang kekal memang. Yang hari ini cuma fasilitas sementara. Ya, oke? Karena dosa itu adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran, meleset arahnya, maka itu pertobatan harus dimulai daripada ini dulu. Menyadari kalau kita itu berada dalam posisi yang salah. Sadari dulu ini. Selama saudara merasa dirimu benar, selama kita masih merasa arah kita itu tepat, benar, gak sesuai Alkitab pun gak masalah, ya sudah. Saudara gak bisa dimuridkan memang. Betul gak? Kita memang belum lahir baru soalnya. Bagaimana mungkin mau dimuridkan? Orang yang dimuridkan adalah orang yang lahir baru dalam arti itu tadi. Begitu dia merasa terharu akan apa yang dilakukan Kristus. Terus dia menyadari posisinya, arah tujuan hidupnya itu salah arah. Disitulah dia mulai membuka hati untuk terus arah yang benar bagaimana. Disitulah firman Tuhan akan bekerja. Disitulah pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan akan bekerja. Kalau enggak sudahlah, saudara ngajak kita debat terus. Lucu dong. Kalau pengkhotbah aja nyampaikan firman di bawah saudara jadiin bahan perdebatan. Oh enggak bener itu begini. Loh. Lucu dong. Untuk apa? Kan begitu kan? Bukan berarti semua pengkhotbah pasti mengkhotbahkan hal benar. Bukan. Tapi maksudnya tujuannya adalah, ya kalau itu saudara gak ngerti, tanya gitu loh. Bukan untuk saling serang. Kalau saudara merasa gak cocok dengan pengertian saudara, tanya. Maka itu setelah khotbah hari Minggu harusnya dilanjutkan di Komsel. Karena kita menyadari betapa terbatasnya
bahasa, cara penyampaian dan waktu yang diberikan di hari Minggu dan tidak mungkin ada Q&A di sini, maka itu semua apa yang disampaikan di sini yang kemungkinan saudara nggak pas nerimanya bisa dibahas kembali di komsel. Maka itu ikutlah komsel. Supaya apa yang sudah pelajari, apa yang sudah dengar, yang enggak sudah mengerti, bisa dibicarakan dan akhirnya membuat saudara faham. Di komsel tempatnya. Bukannya saudara keliling kemana-mana, menganggap asumsi yang saudara pikir tentang hal yang beda dengan pikiran saudara, itu hal yang sesat. Dan kemudian sudah beritakan keluar. Kan gitu yang banyak terjadi kan? Ya, nah, sadari dulu kita itu arahnya udah salah. Makanya perlu Kristus. Kemudian setelah kita sadar, iya aku salah. Ambillah keputusan untuk rubah arahnya. Betul kan? Kalau mau ke kerajaan Allah, itu ke timur misalnya. Arah saudara ke barat. Jangan terus menerus jalan menuju ke barat. Gak ketemu. Gak akan ketemu sejauh apapun. Saudara harus mulai menyadari ini salah arah nih. Arah yang benar kemana? Nah, kalau arahnya udah benar, sudah jalan ke arah yang benar. Nah, pasti tahu Pak itu benar. Kalau salah, makanya kita ukur. Kita ukur pakai 3K. Supaya memastikan sebelum saudara sampai ke tujuan, tapi dalam perjalanannya tanda-tandanya kelihatan. Betul gak sih? Kalau sudah mau ke Jakarta sama mau ke Papua itu tanda-tandanya beda jalannya. Iya gak sih? Iyalah. Atau gini deh gampangnya. Kalau sudah mau ke Kuta, ke arah laut, sama mau ke Bedugul, ke arah gunung, tanda-tandanya kan beda kan? Nggak mungkin saudara ketemu laut di Bedugul. Kalau saudara sampai berjalan, Kuta katanya 20 kilo. Saya udah jalan 30 kilo kok nggak ada laut ya. Adanya bukit-bukit, itu salah arah men. Betul nggak? Kalau mau ke Kuta harusnya saudara ketemu hutan bakau lah. Mulai ketemu pohon-pohon kelapa lah. Sampai akhirnya sudah lihat ombak yang indah itu. Tapi sebelum sampai di Kuta, sudah menginjakkan kaki, sudah di pasir pantai Kuta yang putih itu. Harusnya tanda-tanda sepanjang perjalanan menunjukkan arah saudara ke arah yang benar. Betul? Nah itu yang kita mau ukur sebenarnya. Tapi coba saudara, ini pemikiran kan sebenarnya bukan saya mau mengunggulkan Riverside ya, bukan ya. Ini kan hikmat dari Tuhan kan. Akhirnya kita ini nggak usah otot-ototan, ya udah nanti lihat aja finishnya di mana, kan telat. Harusnya alat ukur ini kan menjadi sebuah alat yang bisa memastikan arah kita itu benar apa enggak. Kan bagus dong sebenarnya. Tapi kayak begini aja nih, kalau orang yang belum lahir baru, ngotot juga. Ngotot. Masa orang melayani Tuhan harus keuangannya sehat? Loh ya iyalah. Ada yang ngomong saya begitu. Masa kalau orang mau serius pelayanan harus keluarganya bahagia? Loh gimana sih ini? Ya iyalah. Saudara mau Pak Linus dilayani konseling sama orang yang kawin 3 kali? Mau? Urusan rumah tangga, mau. Kalau ada yang mau ya saya nggak tahu. Harus diukur. Menunjukkan arah kita benar atau salah. Saya pun menyadari keterbatasan saya, keterbatasan kita para korlit di sini. Maka itu kita harus fair. Kita harus pikirkan alat ukurnya apa nih. Pengajaran kita benar atau salah. Kalau nggak ada alat ukurnya, jangan-jangan kita ke arah yang salah, nggak tahu nanti. Nah setelah saudara menyadari, terharu,
Terus mau berbalik arah, barulah saudara dibaptis. Ini dasar banget ya. Dasar banget, cuman saya tahu yang dasar ini menentukan. Ada banyak yang dasarnya masalahnya gak pas gitu loh. Makanya saya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah ini saudara yang tadi saya ngomong. Orang yang lahir baru memang sih, loh Pak katanya rumah bukan orang sempurna. Katanya rumahnya para pendosa ini. Tunggu dulu. Makanya saya mau ganti nih. Banyak yang salah kaprah ini. Banyak yang salah kaprah mengartikan bukan rumah orang sempurna. Terus ini nih. Dia berlama-lama bertekun kata Paulus dalam dosa. Supaya seolah-olah. Kalau di dalam dosa kan makin bertambah-tambah. Karena terus kita nanti bisa berdosa bertobat. Berdosa minta ampun. Berdosa bertobat. Kasih Tuhan semakin bertambah-tambah semakin nyata. Saya kasih tahu ya, enggak. Bahasa saya, boseni. Ngerti bosenin? Boring. Membosankan kehidupan macam begitu. Betul enggak? Mau sekolah, tahun ini ujian, enggak lulus, tahun depan ngulang, enggak lulus lagi, tahun depan ngulang lagi, mau? SD kelas 6 terus sampai 20 tahun, mau enggak? Loh, kita kan ketawa kan, wah padahal dalam kehidupan kita ngalami itu tuh. 20 tahun percaya Tuhan, 20 tahun tetap jatuh bangun di persoalan yang sama. Itu sama kayak orang SD kelas 6 gak lulus-lulus sampai 20 tahun. Nah, hari ini kalau kita ngomong anak SD ketawa. Tapi kalau kita ngomong dalam kehidupan spiritual, kita diketawain para malaikat hari ini. Lucu. Dia ketawa ngeliat kita. Muter aja sebab gak lulus-lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kita masih hidup memang. Dosa itu masih hidup. Beda loh saudara. Nah ini sekarang saya. Beda antara saudara itu kepleset dengan menjatuhkan diri. Betul nggak? Coba renungkan baik-baik. Beda antara saudara itu kepleset sama saudara menjatuhkan diri. Lah, bukan rumah orang sempurna, itu maksudnya kita sedang masuk dalam proses sanctification, pengudusan. Yang masih mungkin kita itu tanpa kita sadari kepleset. Tapi saya mau beritahu, kalau yang namanya berselingkuh itu kepleset apa direncanakan? Coba jawab dengan jujur bapak-bapak. Berselingkuh itu direncanakan apa kepleset sih? Kan gak ada sudah ketemu orang langsung berselingkuh di tempat itu hari itu. Kenalan dulu, disimpan dulu nomor teleponnya, diumpetin dari pasangan hidup. Dirayu-rayu dulu. Butuh waktu mungkin berbulan-bulan. Apakah itu kepleset? Hai. Korupsi, nyuri uang perusahaan, sorry saya mesti ngomong kasar, itu kepleset apa sudah rencanakan sih? Please, jangan pakai tagline bukan rumah orang sempurna untuk menutupi dosa yang masih hidup dalam kita, sehingga kita terus merencanakan hal-hal yang jahat. Terus kita ngomong, kita kan orang-orang tidak sempurna. Memang saya nggak tahu, para korlit nggak tahu, tapi saya kasih tahu, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kebusukanmu.
Sorry saya harus ngomong begini. Demi kebaikan saudara. Tuhan tahulah, kita nggak tahu. Kita nanti bisa ngelus-ngelus dengan sedih, aduh nggak apa-apa bertobat, jangan sedih terus. Tapi hatimu, gua kadalin lu. Tuhan tahu, jangan main-main. Loh iya, siapa? Contohnya Ananias dan Safira. Dia persembahkan kepada Petrus sesuatu yang tidak jujur. Petrus nggak tahu. Mungkin hari itu dipuji-puji Ananias dan Safira. Inilah jemaat yang paling setia menabur. Dia jual semua hartanya. Dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tata mati dia blak. Wah, loh kok gini? Karena dia nggak jujur. Betul nggak? Petrus pun mungkin kaget. Hah? Iyalah kita sebagai manusia nggak tahu. Dan kita nggak mungkin mau tidak melayani jemaat sekalipun dia jatuh dalam dosa seperti apapun. Kita akan terus layani. Kita akan terus encourage. Tapi saya mau kasih tahu ya. Tuhan tetap tahu hatimu yang terdalam masalahnya. Nah saudara cuma mau dilus-lus oleh kita. Para pengerja, para hamba-hamba Tuhan. Atau mau dipulihkan Tuhan. Itu kan pertanyaannya. Tapi kalau saudara memang cuma mau di-encourage para hamba Tuhan, ya terserah. Percayalah, selama pelayanan ini ada, Pak Heri dan tim ministry akan terus siap meng-encourage saudara. Cuman persoalannya saudara dipulihkan enggak? Kalau enggak buat apa? Kan gitu kan? Saudara suka enggak sih saya khotbah begini? Lebih bagus Pastor Henry kali yang khotbah ya. Mungkin gara-gara ini nih orang ngomong, Bapak itu kalau ngomong terlalu menyakitkan. Banyak jemaat sakit hati gara-gara Bapak. Oh iya, saya sempat merenung. Betul gak sih Tuhan? Lidah saya ini seperti silet. Yang terus menyayat hati jemaat Riverside. Makanya Riverside gak banyak-banyak jemaatnya. Loh serius saudara, sampai satu kali ada orang meneguhkan, no. Dia ngomong begini sama saya. Kamu adalah salah satu orang yang saya kenal yang berani bicara apa adanya. Dan gak banyak orang seperti itu. Hah? Dalam hati saya loh ya, berarti saya harus ngomong lebih tajam di Riverside ini. Iya saudara, ngomong manis, muji-muji itu jauh lebih mudah. Saya pun seneng ngomong, aduh kamu hari ini keren loh Tur, kamu memang baik loh, kamu memang, pasti dia senang, pasti dia besok kalau pulang dari liburan dia ngirimin saya minimal, makanya saya jarang dikasih apa-apa sama jemaat. Karena banyak yang sakit hati kali ya, liburan terus saya pulang gak pernah ada yang bawa apa-apa. Bukan minta sih, berharap. Bercanda biar gak seolah-olah marah terus gitu loh. Wah saya jadi lupa gak konsen kalau bercanda. Nah arti dibaptis sebenarnya ini. Saudara menyadari dan saudara sudah siap mau memang SARS. SARS itu adalah manusia daging, hawa nafsu. Semua manusia mau alim, mau nakal, mau culun, mau bandel dulu masa kecilnya. Semua hidupnya itu adalah hawa nafsu. Saudara. Loh iya enggak? Saudara aja dilahirkan lewat sebuah pertempuran hawa nafsu. Betul enggak? Kita kan ada lewat sebuah pertemuan hawa nafsu. Makanya Alkitab tulis, manusia daging itu dalam bahasa aslinya SARS. Artinya hawa nafsu. Jadi omong kosong. Kalau ada orang ngomong saya udah gak nafsu. Itu omong kosong. Selama manusia itu hidup dalam daging. Selalu hawa nafsunya hidup. Pasti. Malfunction aja masih bisa nafsu. Ngerti ya? Gak usah dijelaskan lebih jelas kan.
malfunction aja. Makanya ada istilah nafsu besar tenaga kurang. Karena memang pada dasarnya manusia kalau hidup itu hawa nafsunya hidup. Nah hari dia dibaptis, dia itu kayak gini loh ya. Kayak dia itu mengambil sebuah keputusan terus membuat sebuah perjanjian. Bahwa dia itu siap untuk dianiaya. Hawa nafsunya itu sebab yang hidup ini dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Kematian Kristus itu loh di atas kayu salib. Bisa gak sih Kristus itu mati secara gampang aja untuk nebus dosa manusia? Misalnya jatuh dari bukit apa gitu langsung blak mati gitu. Bisa gak? Gak usah disiksa berjam-jam, dia harus dianiaya di kayu salib. Pakai dipukuli, berdarah-darah, dicambuk. Dan prosesnya panjang, gak mati-mati pula. Betul gak? Saudara pernah membayangkan gak? Kenapa sih Kristus itu harus matinya lewat sebuah penyiksaan yang panjang? Kok enggak setengah jam aja deh, enggak, jangan lama-lama. Terus mati, bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak? Tapi kenapa dibuat panjang, dia dianiaya, sampai akhirnya terus mati. Saudara nangkep enggak esensinya? Saudara hidup kan setelah terima Kristus, masih panjang kan? Masih panjang kan? Belum tentu terima Kristus tahun depan meninggal kan? Bisa ada yang masih puluhan tahun kayak saya nih, udah 30 tahun lebih. Masa yang panjang itu adalah masa kita di atas kayu salib, saudara. Adalah masa kita dianiaya. Apanya Pak? SARS-nya, hawa nafsunya, kedagingannya memang. Nah orang yang dibaptis adalah orang yang ambil keputusan, memang tahu dia. Setelah ini bukannya pesta pora, sukacita, terus semuanya happy, terus semuanya enak. Terus langsung apapun yang kita pegang jadi milik kita. Bukan. Justru setelah keluar dari kolam baptisan, dia sedang memasuki sebuah kehidupan tuh. Welcome to struggle for your SARS. Selamat datang dalam pergumulan, penganiayaan untuk kedaginganmu. Memang gak enak saudara. Berhenti ngomongin orang aja enak gak? Gak enak kan? Mulut kita kayak rasanya gatel banget. Nahannya itu loh, iya rasanya kayak, itulah penyiksaan daging kita yang bertahun-tahun. Stop dari sifat serakah. Gampang gak? Enggak, nahan diri. Nahan diri dengan berat saudara. Berapa tahun selama saudara hidup? Nah waktu saudara hampir-hampir gak tahan, saudara mesti ingat, Kristus disalibkan semalam-malaman, menanggung siksaan untuk memberikan contoh dan teladan. Memang waktu kita terima dia mati, dikubur bersama-sama dalam kematiannya. Itu namanya kita memang harus menderita berlama-lama selama hidup di dalam kedagingan kita ini loh. Baru waktu kita melakukan itu, kita akan mengalami hidup baru dalam kuasa kebangkitannya. Baru karunia roh itu, yang tadi kita sebut di awal, empowering grace, yang kita mau kobarkan sebagai orang-orang percaya, baru akan bekerja. Seperti kayak dipencet lampu on pada waktu saudara mati bersama Kristus dikuburkan dalam kematiannya. Secara roh saudara ngalami kebangkitan di dalam the power of resurrection-nya. Kuasa kebangkitannya mulai bekerja dalam hidupmu. Pada waktu itulah engkau akan bisa numpangin tangan atas orang sakit, engkau sembuh. Pada waktu itulah kau bisa ngusir semua setan-setan yang ada dalam kehidupan yang membuat rumah tanggamu gak pernah happy. Ekonomimu gak pernah sehat. Apalagi? Kesehatanmu buruk. Karena engkau gak bisa menahan hawa nafsu. Cuman sekedar nahan diri beberapa menit untuk tidak makan yang gak sehat. Hari itulah engkau bisa menang atas semua itu. Karena memang kuasa kebangkitannya
sudah muncul dalam hidup kita. Seperti di power on. Nangkep ya? Inilah pertobatan yang sebenarnya, saudara. Jadi saya kasih tahu ya. Pertobatan gak ada urusan dengan pindah agama. Kita sering salah nih. Orang dari agama tertentu, kita kasih tahu tentang Kristus, terus dia percaya, dia mau pindah agama ke kita anggap bertobat. Padahal di sono dia dianggap berkhianat. Betul kan? Di sini kita anggap bertobat. Nanti dia pindah lagi satu saat, di sini kita anggap berkhianat. Di sana dianggap pulang kembali ke jalan yang benar. Kan bingung kita, mana yang benar? Jadi bertobat sama sekali gak ada urusan dengan agama. Gak ada urusan. Bahkan orang-orang yang bergerak dalam karunia roh, tidak ada urusan dengan orang beragama atau tidak. Karena Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bukan kepada orang-orang Kristen akan diberikan tanda-tanda ini. Kan gak begitu dia ngomong. Pada orang-orang percaya. Buat orang-orang yang malah mengizinkan, memposisikan Kristus sebagai raja yang bertata atas hidupnya. Yang diberikan tanda-tanda tadi itu. Bukan orang Kristen loh ya sama sekali. Bukan saya alergi sama orang Kristen, bukan. Tapi memang kenyataannya agama tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidup kita kan. Yang mempengaruhi kita bisa lahir baru, mematikan dosa, mengalahkan hawa nafsu adalah itu tadi proses pengertian kita tentang bagaimana Kristus itu rela mati untuk menebus dosa kita. Bagaimana kita menghargai itu. Terus waktu kita dibaptis, bagaimana kita mengerti arti. Waktu dibaptis itu kita sedang menandatangani sebuah perjanjian. Bahwa kita memang udah siap untuk sanctification. Untuk teraniaya secara daging. Jadi lucu kalau ada orang Kristen udah dibaptis masih ada pergumulan dikit aja, susah dikit aja gara-gara hal-hal yang gak kekal. Doa puasa berminggu-minggu, ngapain? Loh betul gak? Terakhir ya, saya mau bersaksi nih. Ada, saya ketemu orang. Dia punya aset, ilustrasinya gini lah, dia punya 10. Punya 10 nih. Hilang 1 gara-gara kebodohannya dia. Kalau saudara punya mobil 10 gara-gara kebodohan saudara salah parkir, udah tahu musim angin kenceng, ekstrim, terus saudara parkir di bawah pohon tua yang sudah kelihatan akarnya aja baru udah mau putus. Dikasih tahu jangan parkir di situ, angin kenceng nanti ketimpa, hancur. Sudah ngomong nggak apa-apa aku punya 10, sudah parkir. Benar 1 jam kemudian roboh, brek, penyet mobilnya. Nyesel nggak? Nyesel lah dikit. Doa puasa nggak minta ganti sama Tuhan? Tuhan, aku berdoa berpuasa, aku klaim 1 mobil lagi Tuhan kirimkan. Masa begitu sih? Kan nggak perlu kan? Ya relakan aja udah. Kita masih punya 9 ini. Nah ada orang saya ketemu kayak begitu tuh. Hilang 1, dia nggak terima, dia konseling kemana-mana, doa puasa, sakit sampai stres. Terakhir ketemu saya. Mungkin ketemu di yang lain dia didoakan terus kali ya. Makanya dia nggak puas. Terakhir ketemu saya. Ya saya seperti biasa dengan gaya silet saya. Relakan saya ngomong. Nggak akan kembali. Karena itu terjadi karena kebodohanmu. Tuhan izinkan. Belajarlah dari peristiwa itu. Nggak perlu minta balik. Toh kamu masih punya yang 9. Kenapa kamu nggak bisa rela? Loh jadi gimana Pak? Saya nggak perlu berdoa lagi. Nggak perlu. Nggak perlu. Syukuri yang masih ada. Kelola dengan baik. Jangan diulang. Terakhir. Waktu saudara sudah dibaptis akhirnya. Sudah mengerti hal tadi yang kita bicarakan barulah dikatakan. Urutannya kan begitu ya. Bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus.
Jadi sekali lagi lah, yang dibahas Pak Michael minggu lalu. Dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, bukannya berbahasa yang biasa kita lakukan tanpa arti, kata beliau kan begitu kan. Tapi orang yang berbahasa roh adalah orang yang mendengar, mengerti bahasa-bahasa yang dari suku mereka. Misalnya tiba-tiba saya bahasa roh, ada orang Bali nangkepnya bahasa Bali. Ada orang Batak nangkepnya bahasa Batak. Padahal saya nggak ngerti bahasa itu. Itulah bahasa roh yang asli, betul. Tapi saya tambahin, nggak cukup. Ada memang yang tidak dimengerti, ada. Tapi tidak perlu dilakukan secara korporat. Yang dimaksud Pak Michael, yang harus ada yang mengerti seperti yang dilakukan di kitab Kisah Para Rasul itu secara korporat kan. Rame-rame. 10 orang berbahasa roh, di antara ratusan orang, yang ratusan itu mengerti bahasa roh itu sebagai bahasa daerah mereka. Jadi ada pengertiannya. Itu bahasa roh yang asli. Tapi kalau nggak dimengerti palsu, enggak. Selama sudah melakukan di kamarmu sendiri. Untuk membangun dirimu. Karena ada ayatnya. Ya, saya pun berbahasa roh loh saudara. Tapi tidak secara korporat lagi sekarang. Tapi di kamar saya sendiri waktu saya berdoa pribadi. Ya. Nah, supaya saudara nggak salah paham. Tetapi apakah orang dipenuhi Roh Kudus itu harus bahasa roh, Pak? Alkitab ngomong begitu sih. Tetapi orang berbahasa roh belum tentu dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Jadi jangan pakai acuan dipenuhi Roh Kudus itu selalu bahasa roh. Enggak. Orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang melewati 2 fase sebelumnya. Yaitu bertobat dan dibaptis. Dalam arti bukan cuma dicelupin loh ya. Tapi dia siap untuk terus menyalipkan dagingnya. Jadi kalau saudara berbahasa roh, tapi setelah bahasa roh saudara gosip lagi. Setelah bahasa roh saudara bohong lagi. Setelah bahasa roh saudara melakukan hal-hal yang terus kedagingan. Saya mau pastikan itu bahasa roh palsu tuh. Palsu. Apalagi yang mendengar dari suku yang lain tidak bisa menangkapnya sesuai dengan pengertian akal budinya dia. Udah itu palsu lah. Tapi kalau orang berbahasa roh, kemudian yang 2 fase tadi, dia lahir baru, dia dibaptis, dia siap untuk menyalipkan dagingnya. Nah itu baru tuh. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus yang asli itu. Bahasa rohnya. Jadi saya bukan anti bahasa roh. Tapi saya sudah banyak pengalaman tentang orang-orang berbahasa roh tapi hidupnya gak benar gitu loh. Jadi akhirnya saya ingin mengajar orang berbahasa roh yang benar bagaimana. Jangan tertipu dengan orang berbahasa roh kencang-kencang. Apalagi secara korporat, jangan tertipu. Belum tentu orang itu dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang asli dipenuhi Roh Kudus, yang paling penting adalah 2 step yang awal. Pertobatannya, lihat buahnya. Bagaimana dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Itu yang menentukan. Oke? Akhirnya jadi kalau orang hidup seperti itu, itulah orang yang disebut oleh Tuhan tidak sama lagi dengan dunia ini. Karena apa? Karena memiliki tujuan dan sasaran yang memang sudah berbeda. Nah orang-orang yang bahasa rohnya kencang, biasanya tujuan sasarannya cari mangsa. Betul nggak? Biasanya di Komsel, kalau ada orang yang seperti itu, bahasa roh kencang-kencang sama gemeter-gemeter, diterus-terusin. Biasanya loh ya, gak lama dia cari mangsa dia. Biasanya begitu sih. Ya mudah-mudahan gak ada terjadi di sini. Ya, nah ini terakhir. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terakhir ya,
Saya renungkan baik-baik. Jadi tujuan kita itu memang, makanya dikatakan oleh Paulus, dengan iman. Kalau saudara mengimani cuma hal yang sementara, mengimani jangan mengimani beli mobil saudara. Jangan. Mengimani jangan mengimani beli rumah lebih gede. Mengimani itu mengimani untuk kehidupan yang kekal. Mengimani itu mengimani kehidupan bersama Kristus. Tapi lah kalau mau beli mobil Pak, kerja keras. Kalau mau ganti rumah lebih gede Pak, belajar sama yang jago kerja. Rajin. Jujur, berintegritas. Tingkatkan etos kerjamu yang hebat. Itu semua yang dibutuhkan oleh orang di dunia ini untuk memperoleh hal yang sementara. Jangan pernah pakai hal yang rohani untuk memperoleh yang sementara. Wow, kacau kita. Pakai yang spiritual untuk memperoleh yang spiritual. Clear ya? Pakai imanmu untuk ketemu Kristus. Pakai imanmu untuk hidup bersama Kristus nanti. Pakai aktifkan imanmu untuk mendapatkan kekekalan. Tapi pakai skillmu. Pakai tanganmu, kekuatanmu untuk memperoleh yang sementara. Clear? Kalau nggak begitu kita diketawain orang-orang pintar saudara. Kita diketawain orang-orang yang jago kerja. Hehehe, orang Kristen itu bloon. Wow, nggak perlu percaya Yesus. Bisa beli mobil 10. Bisa punya rumah gede. Itu yang doa udah 20 tahun nggak bisa-bisa beli. Apa nggak malu kita digituin? Iyalah. Pakai kekuatanmu yang sudah diberikan Tuhan untuk memperoleh semua itu. Aktifkan imanmu kata Paulus. Karena mengaktifkan iman, hidup dalam iman itu berat saudara. Menyalipkan daging. Nggak worth it dong kalau dipakai cuma untuk memperoleh hal yang sementara. Pakai imanmu untuk memperoleh hal yang kekal. Saya mengaktifkan iman saya menanggung segala ketidaknyamanan di dalam kehidupan saya selama ikut Tuhan. Karena saya berharap satu hari kelak waktu ketemu Tuhan, hai anakku yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau yang sementara-sementara ini, ya carilah di YouTube gimana caranya dapat. Belajarlah sama orang-orang yang sudah berhasil. Oke? Setuju semua? Atau ada yang gak seneng? Belajar tuh sama Coach Jeffrey gimana caranya jadi profesional yang berhasil. Tapi kalau mau belajar Injil, belajarlah untuk mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Oke, saya selesai.